Seperti yang lain, saya juga butuh untuk disclaimer bahwa saya bukan lulusan desain komunikasi visual. Saya juga bukan ahli desain. Saya juga tidak bergerak dalam pasar desain untuk menjual market desain. Di sini saya merasa saya hanyalah seorang desain grafis antusias, dan saya hanya ingin berbagi teori dari apa yang saya pelajari, saya lakukan, saya ketahui, saya baca, serta berbagi pengalaman yang sejauh ini terus dan masih saya pelajari. Di sini saya memegang prinsip learning by doing. Jadi terus belajar sambil melakukan, mempelajari lalu mempraktekkan, sehingga bagi saya itu akan menambah jam terbang kita dalam desain grafis ini. Hari ini saya akan berbagi pemahaman tentang pentingnya warna dalam desain. Warna dalam desain secara natural atau alamiahnya manusia akan lebih menerima warna atau mengenali warna sebelum isi pesan. Pernah nggak sih kita tiba-tiba tertarik lalu ngeklik sebuah poster atau flyer yang ada di media sosial hanya karena warnanya menarik? Kan kita nggak bisa ngelihat secara langsung besar ya, dalam volume besar. Kalau dalam Instagram itu misalnya ya, ada tiga bagian, itu kan kecil-kecil. Tapi karena warna yang menarik, kita otomatis pengen tahu, lalu kita ngeklik. Nah, kita mengklik itu karena kita melihat warna lebih dulu daripada melihat isi pesannya. Isi pesan yang disampaikan oleh flyer atau poster tersebut. Hal ini juga dibuktikan oleh perkembangan evolusi manusia. Mengapa warna lebih dulu dikenali daripada isi pesan? Ini bisa dibuktikan dalam perkembangan evolusi manusia sejak dulu kala. Manusia mengenal warna sebagai simbol keadaan alam atau natural symbol. Sejak dulu, secara simpel saja, manusia sudah dapat mengidentifikasi warna secara alamiah mereka tanpa belajar, karena belum ada pelajaran, belum ada sekolah ya di zaman dulu. So, contoh-contoh kecilnya, salah satunya adalah seperti manusia-manusia purba zaman dulu mengidentifikasi warna melalui hal-hal yang paling dekat dengan alam, seperti misalnya warna coklat itu menandakan tanah, kayu, lalu hijau sebagai warna alam, bentangan alam, lalu kuning dipakai untuk menandakan buah-buahan yang masak atau makanan, lalu biru dipakai untuk mendeskripsikan lautan atau sumber air. Sedangkan merah atau darah pada masa itu difungsikan sebagai salah satu tanda bahaya atau penanda ada binatang buas. Fungsi warna itu sendiri dalam desain grafis adalah digunakan untuk menarik viewers, pengguna, penikmat desain, termasuk kita para pekerja desain grafis. Walaupun bekerja desain grafisnya hanya untuk sebuah rumah belajar atau untuk komunitas, warna juga bisa menentukan suasana hati atau mempengaruhi respon orang lain terhadap apa yang kita tampilkan. Warna difungsikan untuk menyampaikan pesan secara efektif dalam memenuhi kebutuhan audiens atau target kita. Sampai fungsi warna juga bisa membangun brand kita. Ini juga berfungsi kalau kita adalah seorang content creator. Jadi,
Warna itu tidak hanya menyampaikan identitas, namun memperjelas pesan dan memperindah sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Kayak contoh bungkus makanan, kita nggak usah sebutkan merek ya. Misalnya bungkus makanan itu tidak diberikan warna, saya rasa itu akan membuat keinginan pembeli menurun. Majalah tanpa diberikan warna, kayak cuman blank putih, iklan tanpa ada warna, pasti nggak menarik atau kurang menarik. Lihat pada toko buku. Misal kita lagi jalan-jalan ke toko buku, ada sebuah buku yang dipajang di etalase atau dipajang di bagian area depan atau area-area yang memang terlihat oleh pengunjung. Kadang hanya satu hal saja yang bisa menarik perhatian kita untuk memegang atau mengarahkan kaki kita menuju tempat buku tersebut, yaitu warna. Kenapa? Warna dari jauh itu pasti udah terlihat. Ini membuat perhatian kita terarah ke sana dan ingin memegang buku tersebut, lalu membaca covernya, melihat isinya, karena dari jauh saja warna sudah menarik visual kita. Pasti judul di buku tersebut pasti lebih kecil dari keseluruhan warna buku secara visual kan? Gak mungkin juga kalau dari jauh kita udah ngezoom judul bukunya, pasti kita ngelihat warnanya dulu, tertarikan terhadap warna tersebut yang membuat kita ingin memegang buku tersebut dan melihat judul serta isinya. Kemungkinan keduanya, ketertarikan kita terhadap tampilan grafisnya gitu, tampilan grafis atau elemen depan yang ditampilkan. Sebaiknya seorang desain grafis menjauhi warna-warna chaos. Warna-warna chaos itu kayak warna-warna yang mencolok dan bikin sakit mata kalau dipadu-padankan. Jadi kayak terlalu terang, terlalu silau gitu loh. Semacam warna-warna kontras ataupun warna-warna yang terangnya tuh bertabrakan. Kita bisa batasi warna-warna tersebut agar tidak bikin sakit mata tadi. Misalnya dijadikan warna chaos ini ada penengahnya dengan menggunakan warna putih atau hitam. Jadi kedua warna ini sangat bersahabat dengan berbagai jenis warna. Jadi kalau kita menemukan kita terpaksa harus membuat sebuah desain, kita bisa menambahkan warna putih atau hitam sebagai penengahnya. Bagaimana kita membuat warna ini tidak menyakitkan mata atau enggak, aduh kok warnanya nggak enak banget gitu. Tapi ada satu keadaan, kita harus tetap mempergunakan warna ini. Salah satu tipsnya adalah kita bisa menambahkan warna penengah, yaitu putih atau hitam. Tujuannya ini adalah ya mengurangi perasaan terang pada mata kita. Ini pun kalau kita memang diharuskan dan dipaksa harus menggunakan dua warna yang saling tabrakan tersebut. Panjang pengalaman saya dalam mendesain, tentu saya juga nggak luput dari kesalahan dalam melakukan padu padan warna. Saya mencoba meminimalisir kesalahan-kesalahan tersebut dengan cara memilihkan warna-warna yang senada, cenderung sejenis atau satu turunan dari warna utama. Contohnya, warna-warna pastel, maka saya akan mencari turunan dari warna-warna pastel tersebut. Warna apapun selain pastel, misalnya kita ambil biru, maka kita cari warna-warna turunan dari biru tersebut gitu, sehingga memudahkan kita untuk mengelompokkan padu padan warnanya. Kita juga bisa menggunakan color picker untuk menemukan sebuah warna yang sesuai dan senada. Saya coba tunjukkan lagi ya. Ini ada sebuah foto yang saya ambil dari Canva. Ini bukan foto saya. Lalu untuk mencari bagian-bagian warna tersebut, saya mengambil warna-warna ini langsung dari poster atau flyer ini, sehingga saya menemukan, nih udah nyangkut satu. Oke, selanjutnya saya mengarahkan ke sini. Tuh, muncul dua warna. Lalu berikutnya, saya ingin di warna ketiga, saya coba ambil lagi warna kuning. Dan satu lagi, saya ambil ini.
Jadi, warna-warna yang sudah saya ambil dengan menggunakan color picker ini adalah murni warna dari alam. Maksudnya, murni warna yang memang ditampilkan dari foto ini. Bukan saya yang menentukan, jadi saya hanya menarik warna-warna ini ke sini gitu. Dari poster ini, saya juga menemukan 5 warna yang saya ambil secara acak. Lalu saya coba mengimplementasikan kelima warna ini ke dalam sebuah flyer baru dengan menggunakan 5 elemen warna ini. Setidaknya 5 warna ini bisa kita pakai. Meskipun tidak ada hal yang mutlak untuk melarang bahwa warna lain tidak boleh digunakan. Ini artinya seperti kadang-kadang kita kayak, ini bisa loh mempermudah gitu loh. Ini bisa mempermudah kita dalam memadu-madankan warna. Kadang-kadang ada pertanyaan, apakah kita boleh membuat poster atau flyer dengan tabrak-tabrak warna? Sebetulnya tidak ada hal-hal yang betul-betul mutlak dalam pemilihan warna. Warna-warna chaos seperti yang sudah saya jelaskan tadi, atau kita sebut warna-warna ngejreng yang bikin sakit mata, itu pun sebenarnya tetap pantas-pantas aja. Namun pemakaiannya pada desain grafis yang tepat. Jadi tergantung fungsi, tergantung permintaan. Yang dimaksud dengan tempat-tempat yang tepat itu adalah ya memang kita harus menggunakan tabrak warna tadi untuk pesan-pesan yang memang harus di-create, harus terang, kontras, acak, sehingga tabrak dan motif-motif warna tabrak itu ya akan menjadi hal yang sah-sah saja. Warna memainkan peranan yang paling penting. Misalnya, meskipun kita menemukan sebuah poster yang simple pada produk, namun white space pada warna pada produk atau flyer tersebut itu tetap memerankan fungsinya, sehingga orang akan fokus ke produknya. Yang dinamakan white space itu bisa warnanya yang berbeda sih, merah, produknya tuh kuning. Jadi orang, meskipun ini merah, ini namanya white space. Jadi dia ruang kosong ya di sekitarnya. Tidak melulu harus putih, warna apapun bisa. Tetapi dia hanya menggunakan 1 atau 2 jenis warna dan produk yang ingin kita unggulkan, kita bisa terlihat menjadi sesuatu yang paling menonjol, tetap paling menonjol, apapun itu warnanya gitu. Nah, penggunaan white space ini sangat bagus apabila kita membuat sebuah desain-desain untuk produk ya. Ruang kosong dalam sebuah desain justru akan memperkuat fokus dari sebuah produk tersebut. Dengan satu warna background saja yang luas dan lebar, maka orang akan berfokus pada isi dari poster atau flyer tersebut. Kecuali kalau kita membuat flyer-flyer informasi, jelas orang akan membaca isi, orang akan tertarik kepada isi, sehingga kita bisa menempatkan warna-warna lain sebagai bantuan untuk memperjelas isi dan informasi tersebut, atau menambahkan suatu ilustrasi gambar untuk memperkuat isi dari flyer tersebut. Jadi, sesuatu hal yang simpel itu pertama tidak melelahkan mata, tidak membuat orang jadi malas untuk membaca gitu. Kalau udah terlalu ribet, mungkin jadi apa sih gitu, rame banget gitu. Pesan saya bahwa warna bukanlah satu-satunya elemen penting dalam desain grafis, tetapi setuju tidak setuju, bagi saya secara personal, warna merupakan elemen terpenting pertama yang saya pilih untuk memperkuat desain grafis saya. Warna menjadi poin penting untuk menguatkan pesan yang kita sampaikan dalam desain grafis yang sedang kita buat atau kita kerjakan.